Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Debut mengecewakan. Patrick Kluivert gagal bawa timnas Indonesia tampil gemilang, ingkari dua janji ini. Meskipun tertinggal, Ula Romeni tunjukkan kelasnya. Akui bangga walaupun timnya kalah, akan segera evaluasi. Nah, sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Debut mengecewakan. Patrick Kluivert gagal bawa timnas Indonesia tampil gemilang, ingkari dua janji ini. Patrick Kluivert mengawali kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil yang jauh dari ekspektasi. Harapan besar yang sempat muncul sebelum laga sirna seketika setelah Garuda takluk dari Australia dengan skor telak 1-5 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney, Kamis 20 Maret. Sejak awal pertandingan, timnas Indonesia menunjukkan niat bermain agresif sesuai dengan filosofi menyerang yang dijanjikan Kluivert. Namun, strategi yang diterapkan tidak berjalan dengan baik. Lini belakang terlihat rapuh, koordinasi antar pemain tidak solid, dan berbagai kesalahan mendasar justru memperburuk situasi di lapangan. Janji tinggal janji, pemilihan pemain dipertanyakan. Salah satu janji besar Kluivert sebelum mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia adalah soal seleksi pemain berdasarkan performa di klub masing-masing. Ia sempat menegaskan bahwa hanya pemain yang mendapatkan menit bermain reguler yang akan mendapat panggilan ke tim nasional. Namun, apa yang terjadi di laga ini justru bertolak belakang. Dua pemain yang minim menit bermain di klubnya justru dipercaya tampil sejak awal. Nathan Choeaon, yang hanya mencatatkan 2 menit bermain bersama Swansea City musim ini, diturunkan sebagai starter. Begitu pula dengan Marcelino Ferdinand, yang belum sekalipun merasakan pertandingan resmi bersama Oxford United. Keputusan ini menuai tanda tanya besar. Jika Kluivert benar-benar konsisten dengan ucapannya, mengapa pemain yang tidak aktif di klub tetap masuk dalam skuad utama? Hal ini semakin mempertegas bahwa kata-katanya sebelum laga tidak sejalan dengan realita di lapangan. Berani pasang target menang, tapi justru dibantai. Menjelang pertandingan, Kluivert dengan percaya diri menargetkan hasil positif bagi timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa timnya tidak datang ke Australia untuk sekadar bertahan, melainkan untuk meraih kemenangan. Optimisme ini sempat membangkitkan semangat supporter, apalagi di menit-menit awal Indonesia mampu memberikan perlawanan yang cukup baik. Namun, setelah itu, Australia mulai mendominasi jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa mampu dibendung oleh lini pertahanan Garuda. Gawang Indonesia akhirnya kebobolan di menit ke-14 lewat eksekusi penalti Martin Boyle setelah Nathan Choeaon melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Hanya berselang 2 menit, Nishan Velupillai menggandakan keunggulan tuan rumah, sebelum Jackson Irvine memperlebar skor menjadi 3-0 di menit ke-34. Di babak kedua, dominasi Australia semakin terasa. Lewis Miller dan Jackson Irvine kembali mencetak gol tambahan untuk tuan rumah, sementara Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol hiburan melalui Ula Romeni di menit ke-78. Situasi makin sulit, Indonesia terancam gagal lolos. Kekalahan ini tidak hanya menjadi pukulan bagi Kluivert secara pribadi, tetapi juga memperburuk posisi Indonesia di klasemen grup C. Dari yang sebelumnya masih berada di posisi ketiga, kini Garuda harus turun ke peringkat keempat dengan 6 poin dari 7 laga yang telah dimainkan. Sementara itu, Australia semakin mendekati tiket ke putaran berikutnya setelah mengoleksi 10 poin. Dengan 1 laga tersisa, Indonesia harus berjuang mati-matian jika masih ingin menjaga asa untuk melaju lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga berikutnya akan menjadi ujian berat bagi Kluivert. Jika tidak segera menemukan solusi, bukan tidak mungkin kepercayaan terhadapnya akan semakin menurun. Kini, semua mata tertuju padanya. Apakah ia mampu membawa perubahan atau justru terjebak dalam kesalahan yang sama? Jawabannya akan terlihat di pertandingan selanjutnya. Meskipun tertinggal, Ula Romeni tunjukkan kelasnya. Akui bangga walaupun timnya kalah, akan segera evaluasi. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Allianz Stadium, Sydney, timnas Indonesia harus menelan kekalahan berat 1-5 melawan Australia. Pertandingan yang digelar pada 20 Maret 2025 ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda, yang sebelumnya diharapkan mampu menahan serangan kuat lawan. Meskipun hasil akhir tidak memuaskan, satu hal yang mencuri perhatian adalah gol debut Ula Romeni, yang sekaligus menandai kehadirannya di papan skor tim nasional.
Pada babak pertama, Indonesia sempat menunjukkan semangat dengan mendapatkan penalti yang diharapkan akan berbuah gol. Namun, kepercayaan diri tim sempat runtuh ketika penalti gagal dimanfaatkan, membuat Australia semakin mengambil kendali pertandingan. Gol pertama bagi Australia tercipta lewat aksi Martin Boyle, diikuti oleh gol cepat yang dicetak oleh Nishan Velupillai dan Lewis Miller. Tekanan terus meningkat seiring waktu berjalan, hingga Jackson Irvine berhasil menambah keunggulan dengan 2 gol di babak kedua, semakin memperlebar jarak. Meski demikian, Ula Romeni menjadi satu-satunya harapan yang berhasil menyulut sedikit semangat bagi timnas Indonesia. Pada menit ke-78, Kevin Dix mengirimkan umpan terobosan dari sisi kanan, dan di tengah kepungan pertahanan lawan, Romeni berhasil mengontrol bola dengan baik. Dalam momen dramatis tersebut, ia mengirimkan tembakan keras yang sayangnya hanya menghasilkan bola memantul dan kemudian mengalir ke dalam gawang karena kesalahan antisipasi dari kiper lawan, Matthew Ryan. Momen itu menjadi kenangan manis sekaligus pahit bagi Romeni, yang merasa bangga karena berhasil mencatat gol debutnya bersama timnas Garuda, namun sekaligus kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Usai pertandingan, penilaian para media memberikan sedikit penghiburan bagi Romeni. Meskipun timnas Indonesia harus mengalami kekalahan telak, rating individu Romeni mencapai angka 81, nilai tertinggi di antara rekan-rekannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ketidakberhasilan tim sangat mencolok, performa Romeni di lini serang tetap menunjukkan potensi dan kualitasnya. Para pengamat sepak bola mencatat bahwa gol debutan Romeni merupakan titik terang dalam pertandingan yang penuh tekanan. Meskipun Indonesia harus bergelut dengan keunggulan Australia yang semakin melebar di babak kedua, kehadiran Romeni memberikan secercah harapan bagi masa depan skuad Garuda. Ia menyampaikan bahwa pengalaman mencetak gol di pertandingan besar seperti ini merupakan motivasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia mengakui bahwa meskipun kekalahan 1-5 merupakan hasil yang berat, mereka harus belajar dari setiap pertandingan dan memperbaiki kesalahan. Langkah strategis untuk mengatur ulang pertahanan dan menyerang harus segera dilakukan, agar kedepannya timnas Indonesia bisa lebih kompetitif dan tidak mudah terjebak oleh dominasi lawan. Dalam diskusi setelah pertandingan, beberapa analis menyatakan bahwa pertandingan melawan Australia merupakan cermin dari tantangan besar yang harus dihadapi Garuda. Mereka menyoroti pentingnya mental dan kesiapan fisik yang harus dimiliki para pemain, terutama ketika melawan tim-tim besar di kancah internasional. Sementara Australia terus menampilkan permainan yang mengesankan dengan kecepatan dan ketajaman serangan, timnas Indonesia diharapkan bisa melakukan evaluasi mendalam untuk menyusun strategi baru. Meski hasil pertandingan kali ini mengecewakan, para pendukung Garuda tetap optimis bahwa setiap pengalaman, baik kemenangan maupun kekalahan, akan menjadi pelajaran berharga. Harapan besar tetap tersimpan agar Ula Romeni dan rekan-rekannya bisa bangkit di pertandingan selanjutnya. Dan kinerja individu yang positif seperti yang ditunjukkan oleh Romeni akan segera mengantarkan tim untuk meraih hasil yang lebih baik. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.